Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas poin E, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang pertama ada faktor iklim. Iklim negara-negara ASEAN seperti curah hujan yang besar mempengaruhi perkembangan tumbuh-tumbuhan. Terdapat tumbuh-tumbuhan beraneka ragam di wilayah ini. Pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua ada faktor geologi. Secara geologis, wilayah ASEAN menjadi tempat pertemuan tiga lempeng utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India-Australia, dan lempeng Pasifik. Wilayah ASEAN memiliki karakteristik tiga elemen fisik yang saling bercampur, yaitu 1. Pegunungan, 2. Dataran rendah dan dataran tinggi, 3. Air dalam bentuk laut dangkal dan pengairan. Dari ketiga elemen fisik tersebut, pengairan dalam bentuk sungai diperkirakan menjadi hal terpenting. Poin ketiga dari pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam yaitu ada faktor ketersediaan sumber daya alam. Negara-negara di ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam, namun tidak semua negara memiliki sumber daya alam atau sumber daya alam yang sama. Contohnya negara seperti Singapura memiliki sumber daya alam sedikit, adapun Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Selain pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, juga terdapat pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang pertama, ada teknologi transportasi. Pada umumnya, transportasi dibagi atas transportasi darat, air, dan udara. Negara-negara di ASEAN memiliki berbagai jenis transportasi, khususnya darat dan air. Di darat terdapat transportasi modern seperti mobil dan kereta api cepat, juga transportasi tradisional seperti delman dan beca. Selain transportasi melalui jaringan jalan darat, transportasi melalui laut juga penting di ASEAN, karena semua negara kecuali Laos memiliki akses ke laut. Poin yang kedua ada teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi di ASEAN sendiri diperkirakan akan makin meningkat disebabkan populasi anak muda yang besar, urbanisasi, dan bertambahnya kepemilikan telepon pintar atau smartphone. Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya internet, akan mempengaruhi komunikasi bahkan ekonomi di negara-negara ASEAN. Negara ASEAN telah menetapkan ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau Wilayah Perdagangan Bebas ASEAN mulai 31 Desember 2015. Artinya, barang dan jasa antar negara ASEAN dapat keluar masuk tanpa biaya. Oke, dicukupkan pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.